Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amatullah Fatina Fisa dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam yang paling utama dan pokok adalah Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber yang paling utama dalam Islam, Al-Quran menjadi sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga, Al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang harus dilakukan dan ditinggalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan hadis merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam. Di samping sebagai sumber hukum ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah SAW, hadis juga berfungsi sebagai penjelas atau bayan bagi ungkapan-ungkapan Al-Quran, mujmal, mutlak, am, dan sebagainya. Al-Quran merupakan hidayah Allah yang melengkapi segala aspek kehidupan manusia. Sumber paling utama dalam Islam adalah Al-Quran yang merupakan sumber pokok bagi akidah, ibadah, etika, dan hukum. Al-Quran merupakan sumber primer karena tidak lepas dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun Al-Quran bukanlah ilmu pengetahuan dan bukan pula ilmu filsafat, tetapi di dalamnya terkandung pembicaraan-pembicaraan yang penuh isyarat untuk ilmu pengetahuan dan ilmu kefilsafatan. Sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran telah merubah arah dan paradigma bangsa Arab dan manusia pada umumnya. Berbagai sisi kehidupan manusia mengalami pergeseran arah yang lebih baik setelah hadirnya Al-Quran. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia maupun di akhirat sudah terangkum lengkap di dalam Al-Quran. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sumber hukum dalam Islam. Islam sebagai agama dan sistem kehidupan memiliki kerangka hukum yang komprehensif. Hukum-hukum ini tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan individu dengan Tuhan, hubungan antar manusia, hingga hubungan manusia dengan lingkungannya. Sumber hukum Islam sendiri tidak tunggal, melainkan terdiri dari beberapa sumber utama dan sumber-sumber pendukung yang saling melengkapi dan membentuk sebuah sistem yang dinamis. Memahami sumber-sumber ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dibentuk dan diinterpretasikan. Sumber pokok dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Namun, ada 4 sumber utama hukum Islam yang diakui secara luas oleh mayoritas mazhab fikih adalah: yang pertama, Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau maqru'. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna.
Sedangkan pengertian menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Penyebutan lafaz Allah dalam pengertian Al-Quran dimaksudkan untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah atau Al-Quran itu sendiri. Adapun kata Al-Munazzal maksudnya membedakan Al-Quran dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat ala Muhammad SAW dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi al-muta'abbad bi tilawatihi, maksudnya Al-Quran merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah. Selain sebagai firman Allah kepada Nabi SAW, Al-Quran juga sebagai mukjizat daripada Nabi SAW. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan atau amru khariju lil adah. Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab atau syair. Sastra Arab pada saat itu berada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berbondong-bondong berlomba-lomba membuat syair. Dan syair yang terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong dan bangga. Selanjutnya adalah nama dan sifat dalam Al-Quran. Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap Al-Quran. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zarkashi, sebagaimana dikutip oleh Amroni Derajat, beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan Al-Quran, diantaranya Alkitab, An-Nur, Al-Kalam, Huda, Rahmah, Furqan, Asyifa, Mau'izah, Adzikra, At-Tanzil, Wahyu, Al-Hadi, dan lain-lainnya. Dan kandungan dalam Al-Quran merujuk pada pembahasan para ulama. Sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3, sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab Usul Al-Fiqh Al-Islamiyyi yang dikutip oleh Ernawati. Di antaranya, yang pertama, hukum akidah atau al-i'tiqadiyah ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Yang kedua atau B, hukum etika atau khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, dan sombong. Yang ketiga atau C, hukum amaliyah, yaitu suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu muamalah ma'allah, yang pekerjaan atau sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan nazar. Yang kedua adalah muamalah ma'annas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok, contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Sebagian dari ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian lain, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum. Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Tholib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian, yaitu nomor 1 adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah, yang artinya suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Yang kedua, al-ahkam al-khuluqiyah, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, al-ahkam al-kauniyah, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Yang keempat, al-ahkam al-ibariyah, yaitu suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya atau ibrah. Yang kelima, al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, maka sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3, yaitu yang pertama, ijmali atau global, yang kedua, tafsili atau terperinci, yang ketiga, isyarah atau isyarat.
Lain tiga cara tersebut, ijmali, tafsiri, dan isyarah. Lain halnya pembagian cara menurut Firdaus. Menurutnya, Al-Quran menjelaskan hukum dengan cara yang sempurna atau kafah, global atau ijmali, dan isyarat. Perbedaannya hanya pada cara sempurna dan terperinci. Sebagai contoh, penjelasan yang sempurna adalah perintah puasa. Dalam hal ini, fungsi dari sunnah Nabi sebagai penguat makna terkandung di dalam Al-Quran. Hal ini sama saja dengan cara yang tafsili, hanya berbeda dalam penggunaan istilahnya saja. Yang kedua adalah hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadatha yang artinya al-jadid atau sesuatu yang baru atau khabar. Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama, seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Sedangkan khabar maksudnya berita atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadatsana atau memberitakan kepada kami. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghawri memberi definisi sebagai berikut, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau. Istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah sunnah, kabar, dan juga athar. Dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan atau penjelas. Ada macam-macam hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Yang ketiga adalah ijma. Ijma artinya kebulatan tekad untuk suatu masalah atau perjanjian tentangnya. Istilah ini memiliki dua makna secara etimologis, keadaan hati untuk melakukan sesuatu atau membuat keputusan untuk melakukan sesuatu dan setuju. Menurut spesialis usul, ijma adalah perjanjian yang dibuat oleh imam mujtahid dari umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara tentang masalah atau peristiwa masa itu. Karena pada masa itu, Al-Quran merupakan jawaban untuk semua pertanyaan yang muncul, dan Nabi SAW sendiri adalah tempat para sahabat bertanya. Selain itu, hukum syara yang dimaksud menunjukkan bahwa persetujuan dibuat hanya tentang hukum amaliyah, bukan tentang akidah. Dan landasan ijma adalah dalil yang kokoh berupa nas Al-Quran dan juga sunnah. Berikutnya adalah fungsi ijma. Fungsi ijma adalah peranannya terhadap dalil lainnya, baik nas maupun tidak. Menurut ulama yang berpendapat bahwa ijma berfungsi untuk menetapkan hukum berdasarkan taufik Allah yang diberikan kepada ulama yang menyepakatinya, sehingga tidak memerlukan dasar atau tujuan yang kokoh untuk memberikan kekuatan ijma. Dalam pandangan ini, peran dan tujuan ijma adalah independen. Yang keempat adalah qiyas. Hanafiyah mendefinisikan qiyas dengan lebih teknis, penerapan hukum atas sesuatu yang tidak dinaskan dengan mengaitkannya pada sesuatu yang dinaskan, berdasarkan kesamaan ilat antara keduanya. Amir Syarifuddin mencatat bahwa Hanafiyah cenderung memberikan perhatian besar pada ilat yang dapat diukur secara rasional dan bersifat nyata. Definisi qiyas menurut Malikiyah dan Syafi'iyah memberikan definisi yang serupa dengan jumhur, tetapi lebih menekankan pada aspek syar'i dari ilat. Menurut mereka, qiyas adalah proses analogi berdasarkan kesamaan sebab hukum yang digali dari nas atau ijma. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ulama Syafi'iyah menaruh perhatian khusus pada kehati-hatian dalam menetapkan ilat, agar hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan maqasid syariah atau tujuan syariat. Meski ada perbedaan dalam cara mendefinisikan dan menggunakan qiyas, para ulama sepakat bahwa qiyas tidak dapat dilakukan sembarangan. Penggunaan qiyas harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama terkait dengan kesahihan ilat yang dijadikan dasar redaksi beberapa definisi yang disebutkan di atas. Qiyas dibagi menjadi beberapa bagian menurut ulama usuli, termasuk Al-Amidi dan Asy-Syaukani, jika ditinjau dari perspektif kekuatan ilat yang ada, yaitu yang pertama, qiyas aulawi atau qiyas yang paling utama. Yang kedua, qiyas musawi atau qiyas yang setara. Yang ketiga, qiyas adna atau qiyas yang lebih rendah. Qiyas kemudian dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tingkat kejelasan hubungan antara ilat atau alasan hukum dan hukum asal atau asal. Yang pertama adalah qiyas jali atau qiyas yang jelas. Yang kedua, qiyas khafi atau qiyas yang tersembunyi.
Yang selanjutnya adalah penerapan sumber hukum dalam Islam di era modern. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang tetap relevan di era modern. Namun, penerapannya memerlukan interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan perkembangan zaman dan realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Berikut penjelasan mengenai penerapan sumber-sumber hukum Islam di era modern meliputi tantangan dan perkembangannya. Al-Quran dan Hadis dalam konteks modern. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama dan primer dari hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal dan hadis yang menjelaskan hukum membutuhkan penafsiran yang mendalam dan memperhatikan konteks. Penafsiran ini dilakukan oleh para ulama melalui metode-metode tafsir yang beragam, mempertimbangkan aspek bahasa Arab, konteks historis, dan kaidah-kaidah usul fiqh atau prinsip-prinsip ilmu hukum. Yang pertama dalam bidang ekonomi syariah, seperti larangan riba dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang telah melahirkan sistem ekonomi syariah yang berkembang pesat di dunia modern. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari eksploitasi menjadi dasar transaksi keuangan syariah seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dalam bidang hukum keluarga, seperti hukum waris dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, dan sunnah masih relevan, tetapi penafsirannya perlu mempertimbangkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Masalah poligami, perceraian, dan hak asuh anak memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan adil. Berikutnya dalam bidang hukum pidana, seperti hukum pidana Islam, yaitu hudud, qiyas, atau ta'zir, juga membutuhkan penafsiran yang bijak dan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Penerapannya harus melalui proses peradilan yang adil dan transparan, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ijma dan qiyas dalam menghadapi isu kontemporer. Ijma dan qiyas berperan krusial dalam menghadapi isu-isu baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma membutuhkan kesepakatan para ulama yang kompeten, sementara qiyas memerlukan analogi yang tepat dan memenuhi persyaratannya. Seperti dalam bidang bioetika, perkembangan bioteknologi seperti cloning, bayi tabung, dan rekayasa genetika memerlukan ijtihad atau upaya keras untuk menemukan hukumnya, dan qiyas berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam tentang kesucian kehidupan manusia dan pelestariannya. Dalam bidang teknologi informasi, perkembangan internet dan media sosial menimbulkan isu baru terkait hak cipta, privasi, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. Ulama dan lembaga keagamaan berupaya memberikan fatwa dan panduan berdasarkan prinsip-prinsip Islam tentang kejujuran, keadilan, dan menjaga kehormatan. Dalam hukum lingkungan, prinsip kelestarian alam dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup diinterpretasikan dari ayat-ayat Al-Quran yang menekankan keseimbangan ekosistem dan larangan merusak alam. Ijtihad dan qiyas diperlukan untuk menentukan hukum terkait pencemaran lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan adanya perubahan iklim. Berikutnya adalah tantangan dan perkembangan. Penerapan hukum Islam di era modern menghadapi beberapa tantangan dan perkembangan, seperti pluralisme, keberagaman mazhab dan interpretasi hukum Islam menuntut toleransi dan dialog antar kelompok, sehingga menghindari sikap eksklusif dan memahami perbedaan pendapat merupakan kunci penting. Globalisasi, interaksi dengan budaya dan sistem hukum lain membutuhkan adaptasi dan penyesuaian. Integrasi nilai-nilai universal HAM dengan prinsip-prinsip syariat Islam perlu dilakukan secara bijak. Perkembangan teknologi. Teknologi informasi dan bioteknologi menimbulkan isu-isu baru yang memerlukan ijtihad terus-menerus. Ulama dan lembaga keagamaan harus aktif beradaptasi dan memberikan panduan yang relevan. Penerapan sumber hukum Islam di era modern memerlukan pemahaman yang mendalam, interpretasi kontekstual, dan ijtihad yang berkelanjutan. Peran ulama dan lembaga keagamaan sangat penting dalam memberikan panduan dan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kombinasi antara pemahaman teks suci dengan realitas sosial yang dinamis menjadi kunci keberhasilan penerapan hukum Islam yang adil dan relevan di masa kini.
Kesimpulannya, Al-Quran adalah firman Allah yang sholeh likuli zaman wa fi kulli makan. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada Al-Quran, sebagaimana sifat Al-Quran yaitu huda atau petunjuk. Petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun Al-Quran hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada di dalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian, Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai pokok bahasanya. Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dalam ayat Al-Quran, maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi. Hal ini dikarenakan korelasi antara keduanya sangatlah erat. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika Al-Quran hanya menjelaskan hukum secara umum. Di sini diperlukan peran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perinci dari hukum yang umum. Dan ketika Al-Quran sudah menjelaskan hukum secara rinci, maka kedudukan sunnah sebagai penguat dan pemantapan dari penjelasan hukum tersebut. Jadi, keempat sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun kerangka hukum yang relevan untuk menghadapi tantangan kontemporer. Dengan pendekatan yang berbasis pada integrasi nilai-nilai keislaman, epistemologi ini tidak hanya memberikan landasan normatif bagi pengambilan keputusan, tetapi juga menawarkan panduan praktis yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan modern. Demikianlah pembahasan mengenai kajian sumber hukum dasar Islam yang telah disepakati. Dari saya, merasa masih banyak kekurangan dalam penyajian materi ini. Untuk itu, penulis diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data, sehingga penelitian bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Dan bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta informasi terkait kajian usul fikih ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby girl, you are so pretty, pretty.